Salut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ingkang kawula mulyakaken kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, ugi panjenenganipun Al Ustaz Mulyadi, ugi ingkang kawula hormati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik, lan bayu, sedaya ingkang sami rawuh, mugi tansah angsal pitulung taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat, dipertemukan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, kitab Al-Quran, yang diberikan sebagai mukjizat Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita kembali dipertemukan oleh Allah, kembali dikumpulkan dalam keadaan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran surah Al-Anbiya, tepatnya ayat 89. Kita buka bersama-sama dengan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa Zakaria idh nada rabbahu Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Wa Zakaria lan becik ilingo sira nutura ing sejarahe Nabi Zakaria. Idna nalikane donga sapa Zakaria Rabbahu ing pengirane Rabbi duh Gusti la tadarni ampun ninggalaken panjenengan ing kula fardan hale ijen wa anta hale utawi panjenengan iku khairul warisina sak bagus-baguse zat kang maringi anak waris. Kula lan panjenengan dikengken belajar mengingat kembali mengambil pelajaran saking kisah dari Nabi Sinten wau. Bagaimana penjelasan para ulama tafsir? Syekh Ibnu Katsir menjelaskan yukhbaru ta'ala an abdi Zakaria khina talaba ayyahballah waladan yakunu min ba'dihi nabiyya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khabar, memberikan kabar cerita tentang kaulane Allah ingkang asmane Nabi Zakaria sing kebetulan nembe angsal jowo nikah niku sampun dangu sampun ngantos sepuh ning dereng dipun paringi napa putra. Kinten-kinten seneng napa susah niki? Susah nggih. Ini sifat manusiawi. Wong bebojoan
niku nek durung ento momongan niku susah mboten kantenan. Sebab rezeki sing paling gede niku ternyata hadirnya seorang anak. Seberapapun kathah harta bendanya, seberapapun tinggi jabatan derajatnya, nek durung dikaruniai anak nggih kurang sempurna. Mula lan panjenengan iki sing alhamdulillah di usianya sing sampun kados saat iki wis duwe anak. Ana sing wis dicukupi meleh dengan kudune disyukuri. Lah pripun carane nyukuri? Carane nyukuri nomor 1, anak niku amanah nggih kudune diulang, digenahke tentang syariat agama. Janjane sing kewajiban gada kewajiban mulang agama ngertekake syariat niku boten ustaz nggih nuwun sewu iki sing kewajiban fardu sok benten gene akhirat nggih sing ditakoni niku boten ustaz ustaz kenapa sampai putranya bapak ini ibu ini kok sampai tidak paham dengan agama? Bukan. Sing dimintai pertanggungjawaban iku wong tuane dhewe-dhewe. Yen donyamu kowe tak karuniai anak, kenapa ramu genahke karo aku? Kenapa hanya buru bondo donya ali karo anak lan putumu? Ngoten. Lah, ini nek ana ustaz sing gelem marai ngaji iku berarti keistimewaan. Janjane ora wajib ustaz, sing wajib nggih jenengan piyambak-piyambak niku. Lah karena jenengan niku sibuk atau durung mampu dititipke teng gene ustaz niku wis luar biasa. Lain jenengan lain matur nuwun kudune wis temenanan. Sebab yang niku nanggung beban kewajibane jenengan. Nggih, mangkane kudune syukur carane nyukuri anak iki pertama kali ditanamkan tentang keimanan usuluddin. Tauhid secara universal itu secara umum ada 3 macam. Tauhid pertama ada tauhid rububiyah, menanamkan keimanan kepercayaan ngene atine anak-anak niku bahwa bumi langit lan seluruh isinya makhluk apapun yang ada di dalamnya niku ciptaan Gusti Allah niku. Sing nomor kali nek tauhid yang satu rububiyah ini belum cukup sebab orang-orang non muslim nggih wong sing beragama khususnya agama samawi niku nggih sami. Mereka mempunyai anggapan kepercayaan bahwa dunia ciptaan Tuhan minimal mata. Maka untuk memurnikannya dilengkapilah dengan langkah yang kedua, pendekatan yang kedua, sing namine tauhid uluhiyah. Apa itu? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya sekedar pengakuan tapi dibuktikan, direalisasikan dengan beribadah tulus ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukannya kepada siapapun. Sebab sing namine riya, ibadah bukan karena Allah, ibadah karena selain Allah, ini adalah salah satu implementasi dari syirik yang kecil. Riya itu ibadah yang tujuannya ora karena Allah, ngibadah apa mau. Niki wis mendekati. Nek diterus-terus kayak berbahaya. Maka pentingnya penanaman
tauhid uluhiyah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Agar lebih mantap keimanannya, maka dilengkapilah dengan pendekatan yang ketiga yang disebut tauhid ma'rifatul asma wasifat. Mengenal Allah dengan asma-asma Allah dan sifat-sifatipun Gusti Allah ingkang sampun dijelaskan tengene Al-Qur'an dan sunnahipun Kanjeng Nabi. Wallahu sami'ul alim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna, dan seterusnya. Jadi mengenal Allah dengan asma, nama-namanya Allah. Allah nggak ada asma Ar-Rahman yang maha pengasih kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, tanpa batasan. Makhluk apapun, siapapun, baik wong iman, wong kafir, bahkan hewan, flora, fauna sekalipun, kabeh mendapat kasih sayang dari Allah nalika nom alam dunya. Di dalam kaidah sorof niku kan ditambahi lafal maka tambah makna. Ar-Rahman ditambahi nun di situ maka maknanya lebih luas. Ar-Rahim lebih sempit. Kekasih atau kasih sayangnya Allah khusus kepada orang beriman sok ben nom dino akhirat. Ya, sifat-sifat Allah yang tadi harus dimengerti, ya, diketahui, karena dengan mempelajarinya menambah keimanan dan atine kula lan panjenengan. Allahumma anak kau nyambungi kok. Wa qadamat al-qissatu mabsutatun fi awali surah Maryam. Cerita tentang Nabi Zakaria sudah diterangkan terlebih dahulu di surah Maryam. Wa fi surati Ali Imran aidan, dan juga telah disebutkan dalam surah Ali Imran. Wa huna ahdharu minha, maka di sini tidak perlu memperpanjang lebarkannya. Idna danalikane duha rabbahu ay khafitan an qaumi. Nabi Zakaria niki donga maring Allah supaya diparingi anak sebab mengkhawatirkan keadaan kaumnya. Gusti, nek kula boten gadah anak, mangke sing neruske perjuangan kula sinten? Sing dadi momong mulang umat niki sinten? Saya khawatir nek kula sampun tilar, kula boten gadah generasi penerus, maka umat ini akan tergelincir dari tauhid. Rabbi la tadari fardan ay la waladan li wala warasa yaqumu ba'di fin nas wa anta khairul warisin. Duh Gusti, ampun jenengan takdiraken kula iki fardah dhewe. Berikanlah kami keturunan supaya menjadi penerus bagi perjuangan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ai imra'atan. Apa maksudnya? Qala Ibnu Abbas menerangkan tentang ayat ini. Wa Mujahid, dan Imam Mujahid, wa Sa'id bin Jubair, dan Sa'id bin Jubair. Kana akhirun la talidu fa walada. Wa qala Abdurrahman bin Mahdi an Talha bin Umar an Atha kana fi lisannya tawilun fa aslaha. Jadi bojone Nabi Zakaria ini adalah perempuan yang mandu. Wa aslahna lahu zawjah, kemudian disehatkan oleh Allah di usia senja.
fi halwatihi syai'un fa as'allah wa hadza qala Muhammad bin Ka'ab wa Sudair wal Anhar min asyaq al-awwal innahu satamene para nabi iku kanu padha ana kabeh yusariuna cepet-cepetan to balapan lomba fil khairati ing dalam gawe pira-pira kebagusan ay fi amal qurba tegese berlomba-lomba kebaikan di dalam ibadah wa fi'li taat lan lakoni taat wa yaduna lan ndonga ing kita rohban kelawan berharap warohabalan takut oleh ndonga Nabi Zakaria niku dengan rohban niku harapan warohaba niku DP utawa wedi. Jadi rohba hampir sama. Ini tentang roja dan khauf. Jadi di dalam kehidupan kita itu harus tawazun, harus seimbang. Ya berharap, ya wedi karo Gusti Allah. Nek atine kula lan panjenengan iki lebih dominan di dalam rojanya atau di dalam ini rohnya berbahaya sekali. Sebab kok akhirnya dari wong sing sembrono. Lah ora apa-apa. Gusti Allah ku Maha Pengampun. Aku seneng tak puas-puas sik ngonek wis tuwa tak tobat. Wah, berbahaya sekali. Ini orang yang terlalu apa itu didominasi rasa roh. Akhirnya sembrono, tak apa-apa, istighfar udah hilang dosanya. Ini gampang nih, berbahaya. Begitu juga ketika rasa rohab itu takut berlebihan, berbahaya, maka akan menjadi seseorang yang frustasi, wong sing depresi, putus asa, akhirnya kena gangguan jiwa. Nah, kan wonten itu sing wah, rasa takutnya itu berlebihan. Mempunyai rasa penyesalan yang berlebihan, takut, wedi, akhirnya nangis, depresi, ini juga berbahaya. Maka tawazun seimbang. Kula lan panjenengan juga berharap dengan rahmatnya Allah. Di satu sisi, kula lan panjenengan juga takwa, wedi karo siksane Gusti Allah. Memang hidup ini kan digawe tawazun, ada siang, ada malam, nggih, ana wong lanang, ana wong wadon. Niki untuk menjaga kedinamisan alam raya niku. Nek ora seimbang jomplang, harus seimbang tawazun. Maka di dalam beragama juga wonten. Wa qala as-Sauri, nah, ini Imam Hasan as-Sauri, rohban, sing dimaksud rohban fi ma indana wa rohban mimma indana. Artinya rohab itu adalah berharap dengan rahmatnya Allah, rohab takut dengan siksanya Allah. Wa kanu lakono sapa nabi lana kedua kita iku khosyain wong kang padha wedi. Khusyuk khosyik itu dari kata khosyin takut. Qala Ali bin Abi Thalha Ali bin Abbas. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalha menceritakan dari Ibnu Abbas apa yang dimaksud dengan rohab dan rohab. Ai musaddiqaini bima anzalallah. Jadi membenarkan khosyin itu takut, membenarkan dengan apa sing diturunke Gusti Allah. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berpendapat yang pengertian dari khosyin ini kenapa? Mu'minaini haqqan, beriman yang sesungguh-sungguhnya. Khosyin itu ya maksud iman. Wa qala Abu Aliyah khaifin, sing dimaksud khosyin niku ya wedi. Wa qala Abu Sinain al-khusyu' huwa al-khawfu al-lazimu lil qalbi
la yufariquhu abadan. Menurut Abu Sinain lan Imam Mujahid sing dimaksud khosyi niku nggih khusyuk. Khusyuk niku nggih hatinya itu telkumatil. Artinya selalu ingat, tidak putus-putusnya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat pun ada istilah khusyuk dan khudu. Khusyuk itu ya sholatnya benar-benar sholat hanya mengingat kepada Allah. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Kira-kira sakit apa badan? Berat. Makanya ulama-ulama ahli suf, ulama tasawuf itu memberikan definisi keringanan minimal saora-orane mulai takbiratul ihram sampai salam itu ada salah satu momen saja sehingga hati kita ini langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah niku pas maca Fatihah, mbah pas sujud, minimal apa? Sing apik piye? Sing apik ya benar-benar lupa dengan selain Allah maksudnya. Jadi mulai salam sampai mulai takbiratul ihram sampai salam benar-benar hati kita ini fokus khusyuk hanya ingat kepada Allah. Lah bagaimana langkah-langkahnya? Carane agar bisa khusyuk. Jadi nanti diterangkan dalam hadis nih. Di antaranya ketika sholat Allahu Akbar, pas posisi berdiri itu berarti pas sedekap ngeten. Kalau tidak usahakan pandangan mata kita itu melihat nggon sujud. Ini di antara langkah-langkah sing iso giring atine kula lan panjenengan ben khusyuk. Kadang-kadang makanya sebenarnya kan makruh ya di dalam sholat itu nek ana sing tu kaos tulisan apa makruh. Soalnya ketika Allahu Akbar udah berusaha mandiri. Itu loh. Allahu Akbar udah lancar jaya. Lah maka untuk nuntun atine kula lan panjenengan ketika berdiri untuk bacaan surah Al-Fatihah dan i'tidal itu fokus melihat sajadahnya. Kadang-kadang sajadah ya mau gambarannya terus ketika ruku niku fokus pandangan matanya ningali panggon kaki. Difokus. Terus ketika sujud usahakan napa peningale kula lan panjenengan iki ningali begini hidup difokus. Ketika duduk entah duduk di antara dua sujud atau duduk ketika tahiyat niki usahakan fokus pandangan mata kita begini pangkuan niki salah satu tips saja cara latihan terapi bagaimana agar kurulan panjenengan ini sholat yang saged khusyuk. Sing terkenal sholat khusyuk niku Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, anaknya paling Kanjeng Nabi, sekaligus menantune Nabi. Ketika tenggene perang Khaybar merangi orang-orang Yahudi, niku tenggene napa kakine niki terkena anak panah. Terus Ali berpesan kepada sahabat, engko nek aku pas sholat, pas sujud, engko jago. Karena kan sakit, panah niku betul kan ngeten. Sama lebih di ono bius. Nah, saya itu bareng sujud niku anak panah diambil. Bareng ramu sholat, saya tina Ali tahan lho. Piye mau tak pesen nih kok. Sampun. Jinget oh iya. Niku saking khusyuknya. Tetapi suatu saat ketika dites kalih Nabi, nggih, sapa sing iso salat khusyuk mulai salam, mulai takbiratul ihram sampai salam, ternyata Ali niku nggih kepikiran sing diweno aku serban sing apa? Apa sing teh, apa sing ijo.
Makanya sholat itu kadang-kadang perkara sing lali niku iso eling. Jadi sholat. Khosyin, artinya hati sing khusyuk. Ain mutawadiin utawa hati sing DP. Innahum kanu yusariquna fil khairat. Khosyin ay mutadallilin billahi azza wa jalla wa kullu hadhil aqwal mutaqarrabah. Wa qala Abi Hatim, menurut pendapat Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, hadatsana Ali bin Muhammad At-Tonafasi, hadatsana Muhammad bin Fudail, hadatsana Abdurrahman bin Ishaq an Abdullah Al-Quraisy an Abdullah bin Hakim qala khatabana Abu Bakr radhiyallahu anhu qala amma ba'du fa inni usikum bitaqallah wa tasnu alaihi bima huwa lahu ahalla wa yukhallidu ar-roba birroha wa tajma'u al-hafa bil mas'alati fa inna Allah azza wa jalla asna ala Zakaria wa baitihi fa qala innahu kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Cerita ini diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim. Beliau dari jalur ayahnya, kemudian dari jalur Muhammad sampai kepada Ibnu Ishaq, diceritakan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq niki khutbah tenggene mimbar niku nanti menyinggung menghubungkan antara ayat innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, dihubungkan dengan roja dan khauf, keseimbangan antara harapan rahmat Allah dan takut dengan siksaan Allah. Kemudian Abu Bakar memuji kepada Nabi Zakaria dan keluarganya, yang mana Nabi Zakaria dan keluarganya ini sebagai panutan contoh keseimbangan sikap roja dan khauf. Jadi niki berarti bukan hadis asar. Asar itu berarti ngendikane para sahabat. Meskipun ngendikane para sahabat itu juga harus diruntut, harus dari mana sama sopo. Maka kulolan panjenengan ini dari pelajaran silsilah ini, kulolan panjenengan ini sayogianya ketika menerima kabar berita ini jangan langsung diterima mentah, harus tabayun, harus diklarifikasi. Maka khobar atau kabar yang mesti kan bahasa ini kan khobar, itu kan bahasa serapan dari bahasa Arab. Lah ilat Jawa apa yang muni khobar kan angin, jadi kabar itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada khobar sidik, khobar ihtimal, dan khobar kitib. Jadi khobar sidik itu adalah kabar atau berita informasi yang jelas datangnya dari para nabi dan rasul dan juga orang-orang soleh. Ini jelas kok kabar yang terpercaya. Terus yang kedua adalah kabar ihtimal, kabar yang masih ditangguhkan. Ini dari siapa? Ya dari anak kecil, rare-rare, anak kecil atau orang awam. Orang awam ini berkata A, berkata B, ini jangan langsung diterima. Ini ihtimal, ditangguhkan dulu. Sebab nek titip duit iku iso kurang, nek titip omongan iso tambah. Jadi ada kabar kecelakaan, misalkan kecelakaan ketika diceritakan oleh si A,
ceritanya mestinya asli kecelakaannya keserempet ibu biasa. Nanti diceritakan, wah mau buahnya miber nggak adur loh, nggak tekan si beto mau bangun peluk nanti ngadu sepuluh. Terus semakin jauh, semakin lama, semakin tambah dan berubah. Seperti di dalam teori komunikasi, ya, ketika jenengan jejer tiang wadah, terus jenengan pesan dengan kata-kata, dengan gerakan tangan dari ujung sana, hasilnya dari ujung sana itu kata-katanya ngeten, kok sampai pol ujung yang sebagian sana, jadi ngeten malah. Itu bagaimana pakar komunikasi ngurutke merumuskan bagaimana terjadinya perubahan kabar berita. Kakulan panjenengan ini cerdas di dalam mendapatkan berbagai kabar dan informasi. Nah, mulai di zaman era digital ya ini, kadang-kadang berita yang zaman tahun 2 berita yang hanya ditok game. Dan ini yang buatan pengalaman yang berbahaya. Akhirnya seperti teruskan tanpa dibaca, teruskan. Sangat berbahaya. Maka perlu diklarifikasi. Terus yang ketiga itu pergi jelas bohong itu dari orang-orang yang tidak terpercaya. Orang-orang fasik. Orang fasik itu orang yang rusak. Wong sing ora dipercaya omongane. Maka ini tentang kabar-kabar yang perlu diklarifikasi. Maka di dalam teori ilmu hadis niku silsilahnya harus jelas. Dari siapa riwayatnya. Kalau ada salah satu perawi itu yang meriwayatkan menceritakan hadis yang teridentifikasi kurang jujure utawa kurang cerdas hafalannya, nanti tingkat hadisnya itu juga akan turun. Maka perawi hadis itu harus dituntut orang yang dobin. Wong dobin itu ya wong sing adil, amanah dan juga kuat hafalannya. Si boten kados teori ilmu yang lain, ilmu yang hadis ini lebih jeli, lebih teliti. Di dalam melakukan penelitian satu hadis ini jalurnya dari siapa saja, Imam Bukhari pernah menceritakan sampai menghabiskan 5 ekor unta. Untanya kuat mahal. Didol tinggal biaya riset. Jangan saat ini biaya riset penelitian. Makanya jauh sebelum ada istilah nek saat ini di masa akhir orang-orang kuliah, anak-anak kuliah harus riset melakukan penelitian. Zaman dahulu ulama-ulama itu pun riset, harus meneliti. Imam Syafi'i niku dalam rangka meneliti wong wedok sing haid niku biasane lumrahe berapa hari, masa tenggangnya berapa. Terus sing diarani istihadah niku apa? Niku jelimet. Maka ada Risalatul Mahid khusus kitab sing membahas masalah haid. Ini penting. Karena hubungannya ini nanti hubungan sholat, puasa dan lain sebagainya. Nek boten paham bisa berbahaya. Imam Syafi'i lain neliti niku nanti menghabiskan harta yang tidak terhingga watah biayanya. Walati lan tutura sira ing wadon ahsonat kang reksa sapa wadon iku mau farjaha ing farjine fanafahna munggo niyumaken sapa ingsun fiha ing dalem allati ahsonat farjaha mirruhina saking ruh ingsun waja'alna lan wasdati'aken sapa ingsun ing allati ahsonat farjaha wa benahalan anak lanange
tak dadekake ayatan tondo-tondo lil alamina kedue wong alam kabeh. Setelah kula lan panjenengan nggih jika mengambil pelajaran dari cerita Nabi Zakaria, sakniki kula lan panjenengan jika belajar mengambil ibarat dari cerita seorang wanita yang dijaga kesuciannya yang bernama Maryam bin Imran. Jadi Maryam niki anake Imran. Ya Imran niku sing dipek bojo itu adalah saudaranya Nabi Zakaria. Jadi ibaratnya cara sakniki niku Al-Karim ibn Al-Karim. Kiai-kiai mesti dhuwur-dhuwure mbah-mbah iki kiai-kiai kabeh. Biasanya sing dadi lurah niku lho, biyen-biyen pulunge pendhuwure ya ana sing dadi lurah. Jadi ngoten. Keturunan. Jadi genetik. Hakada seperti itulah yudkaru ta'ala kisah Maryam wa banaha Isa alaihi wassalam makarunatu bi kisah Zakaria. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Maryam dan putranya Isa bebarengan dengan cerita Nabi Zakaria dan putranya Yahya alaihissalam. Karena mereka itu dari satu keluarga. Maryam putrane Imran bojone iki dulur-dulure Nabi Zakaria. Nabi Zakaria iki mangke duwe putra namine Yahya. Ya Nabi Yahya iki terkenal nek orang-orang barat niku lekarani Yohanes. Yohanes itu Yahya. Jadi Nabi Yahya niku mboten kados Nabi Isa. Nek Nabi Isa niku ciri khasnya dijuluki Al-Masih sebab beliau itu penjelajah melampah terus. Mulai dari tanah kelahirannya Nazaret, wilayah Palestina, saat ini Israel, berjalan sampai menyeberangi Anatoli, saat ini Turki, terus menyeberang sampai ke Yunani, sampai ke wilayah Romawi, terus kembali lagi ke wilayah Asia Barat. Itu Nabi Isa. Tapi Nabi Yahya yang dulure, beliau itu netep ya, sekitar begini Danau Tiberias. Terus sekitar sungai nopo niku sing dikeramatke oleh orang-orang Yerusalem. Nek orang-orang Nasrani, orang-orang Nasrani juga tuh ziarah itu mereka terus baptis nopo. Jadi yang pertama kali memberikan contoh baptis niku kan dari Nabi Yahya. Tapi prosesnya sing berbeda. Nabi Yahya niku nek ana sing wong sing pendosa, wong sing kakek dosa niku dinasihati, didekati terus dikonatus tobat kali itu berkembang tenggine agama Nasrani dari pembaptisan, tapi prosesnya sudah berbeda. Semesti kesalahan telak dari orang-orang Nasrani itu karena mereka tidak menerima kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW. Semestinya orang-orang Nasrani yang zaman dulu itu mendiami sekitar wilayah Lebanon sampai ke Sam, terus menyeberang sampai Yunani dan sedikit wilayah Romawi. Ketika diangkat Nabi Muhammad SAW, berarti secara resmi ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh Nabi Isa itu harus menginduk kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan mereka itu menolak. Maka dalam sejarah, dalam lika-likunya nanti hampir-hampir ada kesamaan. Karena orang-orang Nasrani ini kan sebenarnya pengikut dari Nabi Isa alaihissalam. Fayudkaru awalan kisah Zakaria summa yatba'uha bi kisah Maryam.
Awalnya disebutkan kisah tentang Nabi Zakaria, kemudian diikuti tentang kisah Maryam. Apa hikmahnya? Pelajaran apa dari tentang ini? Li'anatilka marbutatun bihadihi fa innaha ijazah waladih min syaikhin kabirin qata'ana fisini wa min imro'atin ajuzin abirin lam takun taruda fi hali sababiha. Jadi sebenarnya ada korelasi hubungan dari cerita Nabi Zakaria kemudian cerita Maryam dan putranya. Dari kisah Nabi Zakaria pulolan panjenengan ini diberi pelajaran oleh Allah dari seorang syekh wong tuwa sing bojone niki ya wis bertahun-tahun niki mandul, ternyata dengan kuasa Allah akhirnya sakit gadah putra. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, kita tahu Maryam seorang perempuan yang suci, yang masih muda dan tanpa hadirnya seorang suami atas izin Allah, kemudian gadah putra sing asmane Nabi Isa alaihi salam. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi bagi Allah itu fi'lul mumkinin autaku. Gusti Allah itu boleh membuat perkara yang mungkin dengan sabab-sabab atau sebaliknya menghadirkan suatu perkara yang tidak melalui sabab dan musabab. Itu pelajaran dari keimanan. Makanya sehebat apapun manusia, nek melupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, jelas dia akan terhina dan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa min ra'atin summa yukaru bi qissati Maryam wa hiya ajaba. Setelah kulolan panjenengan melihat, mendengarkan, mempelajari kisah Nabi Zakaria yang dianggap ajaib, ternyata ada yang lebih ajaib lagi, yaitu ceritanya Maryam. Fa inna ijadu waladin, duwe anak min isna bila zakar sang mengungsa dari seorang wanita tanpa hadirnya seorang laki-laki. Hakadha waqa'a fi surati Ali Imran, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah Ali Imran. Wa fi surati Maryam wa haduna dzikru qissati Zakaria summa atbi'uha bi qissati Maryam. Jadi nek ibu Maryam, orang-orang Nasrani kan punya Bunda Maria. Beliau mempunyai anak Nabi Isa hanya dari seorang perempuan. Inna masalah Isa indallahi kama masalah Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian ibu Hawa itu diciptakan dari seorang laki-laki yang bernama Adam. Ibu Hawa itu kan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Nabi Isa dari seorang perempuan, ibu Hawa dari seorang laki-laki. Dan kemudian Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah bukan lewat perantara laki-laki maupun perempuan. Jadi ini biasa saja bagi Allah seperti itu. Jadi tetapi ini orang-orang Nasrani, khususnya orang Yahudi itu, mereka membuat fitnah-fitnah keji. Orang-orang Yahudi itu memfitnah ibu Maryam, itu difitnah telah berzina dengan seorang pemuda yang bernama Yusuf, tapi bukan Yusuf zaman Nabi Yakub. Itu adalah fitnah keji dari orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mencampur adukan. Yang bernama Paulus ini bingung mencampur adukan, dianggap Trinitas itu.
dari Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Niki sing gawe istilah itu Paulus dibingungke. Maka tenggene napa niku surah Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub wong sing dimurkai niku ya wong Yahudi. Sebab dia itu mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tapi sengaja tidak mau mengikutinya, malah gaya rekayasa. Terus kemudian ad-dhalin, orang yang tersesat ini adalah orang-orang Nasrani. Karena direkadaya, ditipu daya dari orang-orang Yahudi, maka agama Nasrani menjadi rancang, menjadi orang Arian. Al-maghdub dan waladdallin. Hakada wallati ahsanat farjaha, yakni Maryam alaihi wassalam, kama qala fi surat Tahrim, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Tahrim, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina. Dan ingatlah tentang ceritanya Maryam, putra dari Imran yang kami jaga kesuciannya, kemudian kami berikan ruh dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Wa ja'alnaha wa banaha lil alamin, ay dalalatan ala anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dengan adanya Isa yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Maryam, ini adalah sebuah dalil tentang kekuasaan Allah atas segala-galanya. Wa annahu yakhluqu ma yasha. Allah niku menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Wa inna ma amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi perkara itu sangat mudah bagi Allah. Allah hanya berfirman tentang kun, kemudian fayakun, maka terjadi. Wa hadza qawlihi wa linaj'alahu ayatan linnas, sebagaimana dalam firman Allah yang lain, wa linaj'alahu ayatan linnas, dengan hadirnya Nabi Isa yang dilahirkan oleh Ibu Maryam menjadi ayat tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abi hadatsana Abu bin Ali hadatsana Abu Asim Ad-Du'ab bin Mughlah an Su'aib yakni Ibnu Bashir an-Rawah an Ibnu Abbas fi qoul ta'ala lil alamin qala lil alamin al-jinni wal insi. Maksudnya Ibnu Abbas mengatakan dengan hadirnya Nabi Isa ini adalah sebagai pelajaran keimanan bagi dua bangsa sekaligus, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Dan kajian tafsir kita pada malam hari ini semoga bermanfaat. Berikutnya sesi terakhir adalah sesi kesimpulan. Kesimpulan pertama dari Nabi Zakaria, inna darabbahu rabbi la tadani farda wa anta khairul warithin, bahwa kehadiran seorang putra adalah amanah. Kelak di yaumul hisab, setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban dengan anaknya masing-masing. Pelajaran yang kedua dari Nabi Zakaria, masih dari Nabi Zakaria, bahwa doa pasti Allah akan dijawab. Doa silahul mukminin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Di saat apapun, di saat kesulitan apapun, kulolan panjenengan jangan lupa untuk berdoa. Yakin, ud'uuni astajib lakum. Kalian berdoa, Allah yang mengabulkan. Kesimpulan yang ketiga, Rabbi la tadani farda wa anta khairul warithin, bahwa kulolan panjenengan nyuwun dipun paringi anak niku tujuan utamanya adalah sebagai generasi penerus, bukan untuk yang lain. Kesimpulan yang keempat dari ayat wayadunana rohoban warohba, harus menjaga keseimbangan tawazun antara roja dan khauf. Roja harapan akan rahmat Allah, khauf takut dengan siksa Allah. Yang kelima
dari ayat khosyi'in kula lan panjenengan harus membiasakan khusyuk khususnya di dalam beribadah dan juga khusyuk di dalam hal yang lain, artinya selalu takut dan takwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Wayat itu terus yang terakhir pelajaran dari cerita Maryam dan putranya, walati ahsanal wajah fanafana fiya min ruhina waja'alnaha wa bana ayatan lil alamin, bahwa kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Fi'lu mungkinin autaku, Allah bisa menciptakan perkara yang mungkin dengan sebab atau menciptakan perkara yang tidak mungkin dengan tanpa sebab. Demikian saking Allah kirang pun nuwun pangapunten. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kok, ada.